Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Wa sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi asma'in, wa ba'd. Hadirin sidang jamaah ngaji bareng Samara pada malam hari ini, marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita semua. Kemudian kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Utsman Hadi yang sudah hadir, yang insyaallah akan mengisi kajian ngaji bareng pada malam hari ini. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah inti, ada kajian, yang ketiga lain-lain, tanya jawab dan lain-lain, yang keempat adalah penutup. Menuju acara yang pertama adalah pembukaan ngaji bareng Samara pada malam hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah Allah senantiasa menurunkan rahmat dan kemudahannya kepada kita semua. Acara yang kedua adalah kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustaz Utsman Hadi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah senantiasa melimpahkan rahmat nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama pada malam hari ini saya menukil satu hadis berkaitan dengan wasiat Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar. Ada 4 wasiat beliau, yang mana beliau sampai mengatakan wasiat ini lebih aku cintai daripada aku diberi dunia oleh Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah langsung ngomong kepada Abu Dzar. Yang pertama, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ahkimis safina, perkokoh bahteramu. Fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan amat dalam. Ini berkaitan dengan materi yang saya sampaikan pada malam hari ini nanti, berkaitan dengan ini bulan Muharram, kelenik-kelenik bulan Muharram, bagaimana mensucikan, membersihkan hati kita dari anggapan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan sial. Jadi yang pertama Rasulullah menyampaikan ahkimis safina, perkokoh, perkuat bahteramu. Artinya apa? Safina di sini akidah saya panjenengan. Diperkuat akidahnya, diperkuat tauhidnya, agar karena kita berlayar Bapak Ibu di laut yang sangat dalam. Jangan sampai ketika kita seperti kemarin kapal penyelam Titanic pecah itu ya, karena nggak kuat. Jangan sampai kayak demikian. Berkaitan dengan ujian cobaan
masalah keimanan ini luar biasa. Maka perkuat akidah kita, bersihkan akidah kita. Yang kedua adalah fa'aksirizat, banyak bekal. Otomatis karena kita di bulan Muharram, tahun baru Islam ini, usia kita tambah tua, usia kita semakin mendekati garis finish. Maka yang kita perlu lakukan fa'aksirizat, perbanyak bekal. Karena saya jenengan hidup itu adalah untuk mencari bekal, fatazawwadu, maka perbanyaklah bekal. Fa inna khairazat, dan sebaik-baik bekal itu adalah zadut taqwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada malam hari ini hadir saya jenengan sama-sama thalabul ilm untuk memperbanyak bekal. Bekal keimanan, bekal ketakwaan. Terus yang ketiga, wa khaffifil him wa khaffif dahrak, ringankan beban di pundakmu. Abu Dzar, ringankan beban di pundakmu. Artinya saya antum ini membawa beban. Apa kata para ulama, ringankan beban di pundakmu ini? Artinya saya antum ini memikul beban. Beban itu apa? Dzanbun, dosa. Masih di awal Muharram ini, di tahun baru ini, kita memperbanyak bekal, muhasabah diri. Tambah usia kita harusnya tambah takut, tambah tawadhu, tambah khusyuk, tambah baik lagi ibadah kita. Terus banyak istighfar. Karena apa? Karena kita akan mendaki bukit yang amat tinggi. Biar kita ini bisa mendakinya, maka beban di pundak kita ini kita buang. Dosa ini kita buang. Dengan apa? Taubat. Dengan apa? Istighfar. Dengan apa? Amal soleh, ketaatan kepada Allah. Dan yang keempat, wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar, wa akhlisil amal, ikhlaskan amal. Kita luruskan akidah, kita perkuat keimanan kita perbanyak mencari bekal. Kemudian kita perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Dan yang keempat terakhir wasiat Rasulullah, ikhlaskan semua apa yang kita lakukan itu kita ikhlaskan. Karena apa? Fa innan naqid, karena sesungguhnya an-naqid yang mewaspadai itu basyirun, maha melihat. Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Allah mengerti apa yang terdetik dalam hati. Maka tentunya semua itu kita niatkan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan hanya mencari ridho Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu muqaddimah saya menukil wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar tadi. Lah, berkaitan dengan alhamdulillah ini juga kita di 10 pertama di bulan Muharram. Ini berarti tanggal berapa ini, Pak? 7 atau 8? Masuk 8. Berarti kalau ada di sini perbanyak bekal, maka apa yang kita lakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah ini adalah puasa. Puasa apa? Asyura. Tapi Rasulullah menyebutkan, kalau seandainya tahun depan aku diberi umur, maka aku akan puasa Tasu'a, tanggal 9. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya menyampaikan berkaitan dengan bulan Muharram ini, nanti bagaimana agar kita ini membersihkan hati kita selamat dari subhat atau kelenik-kelenik di bulan Ramadan, Muharram. Saya menyampaikan bulan Syura dalam persepsi Islam, kemudian dalam masyarakat, kemudian yang ketiga nanti saya sampaikan amalan-amalan bid'ah di bulan Muharram dan bagaimana agar kita ini selamat dari kelenik-kelenik di bulan Muharram ini. Pertama, bulan Muharram ini adalah termasuk bulan yang dimuliakan. Quran surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, dan dari 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Dzalikat dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 ini. Artinya apa? Di bulan yang 4 ini dimuliakan ini, gak boleh orang itu melakukan kezoliman. Lah apa saja 4 bulan yang dimuliakan itu? Rasulullah menyebutkan as-sanatusna asyara syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Ini dijelaskan oleh Rasulullah. Minna arba'atun hurum, sama dengan surat At-Taubah tadi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diistimewakan. Salah satun mutawaliyatun, 3 yang berurutan. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini kita Masya Allah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan berurutan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zulqa'dah kemarin saudara-saudara kita mempersiapkan haji. Zulhijjah, Masya Allah, ada ibadah agung haji, ada wukuf di padang Arafah, ada sholat id, ada penyembelihan hewan kurban. Dan sekarang kita berada di bulan yang ketiga, yakni bulan Muharram. 3 berurutan, diistimewakan. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadi wa Sa'ban, dan yang satunya adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sa'ban. Kenapa bulan ini dinamakan bulan haram? 4 bulan ini, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, menurut Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah, pertama diharamkan pembunuhan. Pada 4 bulan ini namanya bunuh ya nggak boleh Pak, tapi lebih-lebih di 4 bulan ini betul-betul dimuliakan, nggak boleh melakukan pembunuhan. Bahkan orang jahiliyah pun meyakini. Jahiliyah itu apa namanya? Bodoh. Orang bodoh yang ngerti 4 bulan ini nggak boleh orang ini melakukan pembunuhan. Termasuk di sini apa? Nggak boleh perang. Pembunuhan di sini perang gitu ya. Yang kedua, pada bulan tersebut, kenapa disebut bulan yang dimuliakan haram? Adalah larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan. Mohon maaf, bukan berarti
di luar bulan itu melakukan perbuatan dosa boleh? Oh nggak boleh, tetap nggak boleh. Tapi lebih-lebih di bulan 4 ini nggak boleh melakukan perbuatan haram. Berarti kalau dia melakukan perbuatan dosa, dosanya berlipat. Loh begitu maksudnya. Lebih-lebih bulan Muharram, hadirin, bulan Muharram itu disebut Syahrullah. Syahrullah itu bulan Allah. Kenapa? Ini menunjukkan utama. Seperti Ka'bah itu disebut apa? Baitullah. Berarti rumahnya Allah istimewa. Lah, Muharram itu disebut Syahrullah, bulannya Allah. Berarti bulan yang sangat istimewa. Ini menurut Islam dulu saya sampaikan. Karena langsung Syahrullah, Baitullah. Loh, Masya Allah, ini mulia. Ada yang menyebutkan karena Allah sendiri yang memberikan Muharram itu nama itu, makanya disebut Syahrullah. Maka dulu ada, pernah saya membaca itu, belum Muharram namanya, sebelum menjadi Syahrullah bulannya Allah itu. Kalau ini Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Coba ini 6 bulan Pak. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Berarti dulu sebelum Muharram apa namanya? Syafar Ula. Nah, Syafar Ula, Syafar Akhir, nah begitu. Maka ini sangat istimewa bulan Muharram. Lah sekarang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan anggapan masyarakat kita sekarang? Kalau kemarin awal nyun sewu dulu Pak, masih televisi TVRI ngoten nggih, jarang yang punya. Kalau masuk Muharram di televisi TVRI pasti wonten film napa? Malam satu surah. Malam satu surah. Pemainnya sinten? Susana. Itu sudah pasti Pak, diputer itu, ditayangkan semua televisi mutar kalau Muharram itu malam satu surah. Sehingga kemudian Klenik ini semakin tambah nemen Pak Klenik. Nah, sehingga beranggapan nyun sewu bulan Suro itu adalah bulan musibah menurut mereka, bulan penuh bencana, bulan penuh kesialan, bulan penuh keramat dan sangat sakral. Sampai-sampai bulan ini Pak diadakan, pokoknya di bulan Suro ini ruatan itu diruat, berarti apa? Dibersihkan. Lebih-lebih kalau punya anak napa Pak? Ontang-anting. Napa ontang-anting itu? Ontang-anting itu putra atau putri tunggal. Ya, duwe anak siji ontang-anting, putra atau putri tunggal. Kedono kedini. Napa? Kedono kedini nek duwe anak loro, putra putri yo diruat iku Pak. Duwe anak siji diruat, kedono kedini duwe anak lanang wedok kudu diruat. Lho, Pak. Terus sendang kapit pancuran atau pancuran kapit sendang.
Sendang kapit pancuran berarti apa? Sendang iku anak wedok, pancuran lanang. Berarti sendang kapit pancuran duwe anak telu, wedok, lanang, wedok. Atau pancuran kapit apa? Ya. Kebalik. Atau sendang kapit pancuran atau pancuran kapit sendang lah itu di apa ini diruat itu. Kalau tidak, wah ini jadi mangsa empuk. Mangsa empuknya siapa Pak? Bathara Kala. Oh. Jadi iki ben apa Pak? Wayange laris nanggap wayang. Biasanya kan konten Pak. Terus diruat. Siji ana ruat, terus biasae nanti nopo ngejamas. Naudzubillah min dzalik Pak, malah jamas itu bekas napa niki ne? Keris jamasan niku ono wis diombe lho Pak. Ngandung napa? Barokah lho. Maka kalau ada orang yang menganggap sial kayak demikian, berarti orang ini terjerumus ke dalam dua Pak. Satu, mencela waktu atau bulan. Ini nggak ada mencela waktu atau bulan. Berarti ada waktu tertentu, ada bulan tertentu dicela. Kenapa? Oh ini banyak misterinya. Oh ini banyak bencananya. Dua, ini adalah merasa sial dengan waktu tertentu. Oh pemane wong Jawa Pak, lanang wedok padha senengi pitung Pak. Nggih wong Jawa napa pitung ya? Ditung. Lah kok anak pertama wage ketemu paing geyeng lho wes gak sido. Atau anak nomor telu ketemu anak nomor siji gak sido, itu namanya jilu. Anak siji ketemu anak nomor telu, mayit itu diikat 3 ikatan. Nek nekat maka mati lho. Mau kabeh yo mati Pak. Tapi itu sudah sampai pernah nyuwun sewu, saya itu didatangi satu pernah anak dari Gunung Kidul Pak. Kan di sana kliniknya luar biasa. Wes sudah cinta anak ini. Orang tuanya nopo nggak membolehkan karena pitungane ku mau Pak. Sing siji ini anak pagotan sana Pak. Bapak iku sing tukang ngitung. Wetonmu iku nduk nek duwe jodoh gak oleh ngalor, gak oleh ngetan. Kudu napa? Ngidul apa? Ngulon. Lah sing njalur iki wong teko lor, Pak. Ditolak terus. Loh, ini kadang orang ini termasuk tiarah. Lah nanti bagaimana mensikapi dalam hal ini? Kemudian klinik juga Pak di tempat kita kadang ini kalau suro itu di Solo Pak, ada kiai yang dikeramatkan Solo itu. Kiai sinten? Lah Kiai Slamet. Kiai Slamet itu duduk kiai menungso Pak. Nah, napa? Kebu. Astagfirullah. Jadi seekor kebu dikatakan Kiai Slamet gitu ya, dikeluarkan, dilepas sampai keluar apa? Kalau buang kotoran Pak malah diapakan itu? Rebutan. Loh, naudzubillah min dzalik. Lah, terus biar selesai amalan-amalan ini saya ringkas dari beberapa ini Pak. Amalan-amalan bid'ah di bulan Muharram ini kejawen, ada juga nanti Syiah.
Kadang masyarakat kita itu gini Pak, loh iya kita ini Islam, tapi kan kita ini hidup di tanah Jawa, berarti kudu melu tradisi Jawa. Loh kadang ada yang dibikin kayak demikian. Makanya di awal tadi saya sampaikan, perkuat imanmu, perkuat akidahmu, perkuat tauhidmu, karena tantangan kita ini luar biasa. Apa saja amalan di bulan Muharram ini Pak Bu? Amalan kita, satu, keyakinan bulan Muharram itu bulan keramat, yang saya contohkan tadi. Ada orang yang berkeyakinan di bulan Muharram ini bulan keramat. Wong tadi yang saya katakan 3 bulan berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nyuwun sewu, kemarin Zulhijjah itu berapa banyak jalan ditutup Pak? Kenapa ditutup? Wong hajatan. Wis. Kadang 1 minggu jenengan kemarin kondangan berapa kali? Ya, seminggu 3 kali. Wes ono sing ngomong warung tapi larang loh. Luar biasa Pak. Sekarang bulan Muharram dapat jenengan kondangan manten. Dapat tapi paling 1 ngono ae Pak. 1 wis. Enggak ada lainnya setelah itu. Ini kenapa? Beranggapan bulan Muharram itu bulan keramat, nggak boleh pesta, nggak boleh pondasi, napa malih? Nggak boleh duwe gawe, nggak boleh nyunat dan lain sebagainya. Ini tentu keliru. Padahal sekali lagi bulan Muharram itu adalah bulan mulia. Yang kedua, bid'ah di bulan Muharram, ada sebagian umat Islam yang melakukan doa awal dan akhir tahun. Nah ini tapi kita sudah lewat, ini sudah tanggal 7, 8 ya. Ada sebagian itu Pak melean untuk apa? Baca doa awal dan akhir tahun. Padahal nyun sewu, ketika Rasulullah meninggal, sebelum meninggal, kalender Islam sudah dibuat belum? Belum. Kapan kalender Islam itu dibuat? Zaman Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Umar ini usul waktu jadi khalifah beliau buat kalender Islam, setuju. Makanya ada kalender Islam itu kalau sebelum dibuat sebelum hijrah, kan gitu. Lah, ada usulan kapan kalender Islam ini dimulai. Satu, ada usul bagaimana kalau Rasulullah dilahirkan, berarti bulan Rabiul Awal itu mulai kalender Islam, berarti mulai lahirnya Rasulullah itu tahun 1. Dan juga hitungannya bulan pertama adalah Rabiul Awal, tidak disetujui oleh Umar, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Rasulullah lahirnya dijadikan tahun Islam, itu sama dengan orang Nasrani yang menjadikan lahirnya Isa sebagai itu tahu hitungan tahun juga. Ada yang usul bagaimana kalau Rasulullah menerima wahyu, nggak diterima oleh Umar. Akhirnya Umar mengambil ijtihad, dimulai tahun baru Islam itu adalah ketika Rasulullah hijrah. Berarti sebelumnya kan di zaman Rasulullah belum Pak, Abu Bakar belum, jadi nggak ada namanya doa awal tahun, doa akhir tahun. Mohon maaf, kita melakukan apa-apa itu, saya bukan mengharamkan begitu, bukan, tapi kita melakukan ibadah itu hendaknya sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Apa nggak boleh kita berdoa? Boleh,
Tapi kalau mengkhususkan doanya khusus, apa Rasulullah melakukan? Enggak. 3, peringatan tahun baru. Ini juga enggak ada yang sampai mewah-mewah, sampai menghabiskan ini. Loh, wong tahun Masehi aja kayak demikian. Kalau pergantian tahun, mosok kita punya umat Islam tidak boleh. Itu nanti tasabbuh. Yang ketiga, yang keempat, bid'ah di bulan Muharram ini adalah puasa awal tahun. Jadi ada puasa awal tahun, karena di awal tahun dipuasai, maka biar tahun itu nanti semuanya menjadi baik. Gak ada. Kemudian yang kelima, menghidupkan malam pertama pada bulan Muharram. Dihidupkan malam pertama bulan Muharram dengan kegiatan apa? Gak ada contohnya dari Rasulullah. Yang keenam, menghidupkan, ini malam pertama di bulan Muharram. Yang keenam, menghidupkan malam Asyura nanti. Asyura itu diambil dari kata asyara. Asyara itu berapa? 10. Berarti malam 10 dihidupkan nanti dengan kegiatan. Ini juga tidak ada. Ini orang-orang Syiah ini yang melakukan. Kemudian yang ketujuh, ada ritual, Pak, sholat Asyura. Sholat Asyura. Ini orang Syiah ini. Caranya gimana? Itu di buku Kesesatan Syiah disebutkan juga. Syiah itu kalau nanti tanggal 10 ada sholat. Sholatnya itu setelah duhur sampai asar. Monggo jamnya terserah. Berapa? 4 rakaat. Rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian membaca ayat kursi 10 kali. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah, surat, baca Al-Ikhlas 10 kali. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah, baca surat, membaca Al-Kafirun 5 kali. Rakaat keempat setelah Al-Fatihah, baca surat Al-Annas 5 kali. Setelah itu salam, istighfar 70 kali. Dan ini mohon maaf saya sampaikan, tidak ada. Ini ritual orang Syiah. Saya sampaikan ini bukan kemudian nek ono aku tak sholat sesuk. Gak ada, bid'ah ini malahan. Kemudian yang kedelapan, ini orang Syiah memperingati hari kematian Husain. Tanggal 10 ini mereka memperingati kematian Husain. Yang 9, maka mereka tanggal 10 ini orang Syiah, Pak, itu Karbala itu menyiksa, malah semakin dia menggores, semakin banyak darah yang keluar, menunjukkan dia semakin cintanya kepada Husain. Tapi di sisi lain, ini juga bid'ah. 10 ini malah peringatan hari sukacita malahan, Pak. Nah, ini menyelisih orang Syiah. Ini juga bid'ah. Tanggal 10 marah sukacita, makan-makan, foya-foya ada. Dan yang ke-10 adalah ritual-ritual dan adat istiadat di tanah air kita yang saya sebutkan tadi. Jamas, nawa, wis gak karu-karuan itu tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kalau kita kayak demikian? Tentu sekali lagi akidah kita yang kita perkuat. Terakhir saya menukil satu hadis di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah. Salasun la yanju minhunna ahadun. Ada 3 hal yang tidak akan selamat darinya siapapun. Jadi ada 3 hal yang manusia itu tidak akan selamat dari 3 ini. Artinya apa? Pasti orang itu pernah, Pak, dalam dirinya ada ini. Apa
itu? Yang satu az-zannu. Apa zon? Prasangka. Yang kedua wattiyaro. Tiaro itu diambil dari kata toir, burung. Berarti tiaro ini merasa bernasib sial. Yang ketiga al-hasadu, hasad. Kenapa hasad? Iri, dengki. Tiga hal yang manusia pasti dalam dirinya ada dan tidak akan selamat orang ini. Wasauhaddisukum, dan akan aku sampaikan kepada kalian mal makhraju min dalik. Bagaimana jalan keluarnya? Ya, Rasulullah menyampaikan ini, kemudian dikasih bagaimana jalan keluarnya. Kalau saya jenengan ada don, ada prasangka, ada tiaro, kemudian ada hasad, apa yang kita lakukan? Yang pertama, idza donanta, apabila kamu punya prasangka, jenengan pasti Pak punya prasangka itu. Bagaimana? Fala tuhaqqik, maka jangan memastikan kebenaran prasangkamu itu. Loh. Ono wong liwat seumpama gitu. Kok kemudian masuk masjid, lah kok kotak masjid hilang Pak, nggak ada CCTV. Orang itu tadi baru masuk keluar, dia benar-benar sholat, lah kok hilang Pak? Nuruti prasangka, oh pasti orang ini. Kalau tidak ada buktinya, kalau kita punya prasangka, falatu haqqik, jangan kamu memastikan kebenarannya sampai ada bukti. Loh. Solusinya, jadi sekali lagi, kalau kita punya prasangka, jangan menganggap benar prasangka kita. Yang kedua, wa idza tatayyarta, apabila kamu merasa bernasib sial, tiaro ini tadi, dengan tanggal, dengan hari, arep nang Surabaya, wis berangkat, buka lawang, lah kok ketiban cecek, akhirnya apa Pak? Wuruk, apa wuruk? Ketiban cecek. Astagfirullah. Bagaimana solusinya kata Rasulullah? Kalau kamu sudah punya azam, punya keinginan, kalau kemudian ada tiaro di sini merasa nasib sial, famdi, teruskan. Arab nandi silaturahim nang Surabaya. Lah kok aku mau buka lawang ketiban cecek wurung, maka ini termasuk syirik kalau dalam dosa-dosa yang dianggap biasa. Kecuali kenapa kok nggak jadi ke Surabaya? Telat tiketnya wis, pesawatnya atau apa, kereta wis berangkat. Kalau ada uzur kayak demikian tidak masalah. Tapi kalau dia membatalkan dengan alasan itu tadi, nggak boleh. Orang dulu Pak tiaro, orang jahiliyah mau pergi bawa burung, burung dilemparkan ke atas. Kalau terbang ke depan, terbang ke kanan, berarti lanjut. Lah kok burung merpatinya dilempar, terbang ke kiri atau ke belakang, burung sesuk ngundi nasib lagi. Maka kalau sudah faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan yang ketiga, wa idza hasatta, apabila engkau hasad, iri terhadap orang lain, fala tabghi, maka jangan engkau berbuat dolim kepada orang tersebut. Biasanya kalau orang ini iri Pak, apa yang dia lakukan? Bagaimana nikmat yang ada dalam diri saudaranya itu hilang. Nah ini tiga tidak akan selamat manusia, tapi Rasulullah memberikan solusinya. Allahu a'lam. Itu Pak, azan. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Usman Hadi yang telah memberikan pencerahan tentang bulan Muharram. Dan kemudian selanjutnya adalah sesi tanya jawab pada bapak-bapak yang masih ada mungkin
sesuatu yang belum paham atau mungkin ada pertanyaan, kita kasih waktu saja 15 menit. Kita selesai untuk tanya jawab. Monggo yang masih punya pertanyaan, monggo Bang Arjo. Menjelaskan kepada sebagian besar saudara kita yang belum paham tentang bulan Muharram, yang selama ini memang banyak saudara kita yang ketakutan ketika melaksanakan hajatan dan lain-lain. Ini bagaimana supaya saudara kita itu bahwa bulan itu bulan yang malah terbaik untuk melakukan kegiatan, bukan malah sebaliknya. Nah, saya sudah menjelaskan kepada saudara saya sendiri untuk tidak menghindari bulan yang terbaik ini. Ini mohon penjelasan agar saya bisa menjelaskan kepada saudara saya sendiri dan teman-teman tidak menghindar dari bulan Muharram apabila melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keluarga. Demikian Ustaz, mohon penjelasannya. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama mungkin kalau jenengan, ini sejarah dulu saya menyampaikan, kalau melihat itu orang Jawa kan tahun Saka ya. Kenapa Muharram itu dikeramatkan? Karena memang waktu itu kalau nggak salah kerajaan Mataram apa itu kalahnya di bulan ini, sehingga sebenarnya kalau lihat sejarah dulu itu bukan dikeramatkan, karena kalah waktu itu kerajaan Mataram. Akhirnya kemudian rajanya ini dengan seluruh kerajaannya itu banyak tirakat, maka kemudian dijadikan Muharram itu sebagai wahana atau bulan untuk melakukan tirakat, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga karena tirakat, karena ibadah, maka urusan keduniaan seperti mantu, urusan keduniaan seperti bangun rumah dan sebagainya itu ditiadakan. Ditiadakannya itu bukan pantangan, tapi karena apa? Untuk tirakat. Tapi lambat laun sekarang malah justru, nah itu tadi berubah, seolah-olah bulan Muharram itu adalah bulan larangan, kelenik. Kalau duwe gawe, oh banyak Pak, loh ngeyel diomongi sik batek kae lho, kadang gitu ya. Akhirnya terjadi nggak harmonis rumah tangga dikaitkan dengan Muharram. Bangun rumah kok kemudian rumahnya nggak cocok, oh sama dulu salah. Karena apa? Bulan Muharram. Akhirnya disangkut pautkan itu. Nah ini ada perubahan sejarah. Jadi kalau jenengan lihat sejarah, dulu orang Jawa itu bulan Suro, bulan Muharram itu dikeramatkan. Keramatnya itu bukan keramat pantangan, tapi mereka itu adalah betul-betul digunakan untuk ibadah. Bener sebenarnya kan, karena bulan istimewa, amal ibadah ditingkatkan. Tapi kesininya akhirnya menjadi bulan yang sial, kelenik dan sebagainya. Lah, cara menjelaskannya ini tidak bisa kalau tidak kasih ilmu orang ini. Wong sing orang berilmu aja tidak cukup. Ilmu 1, 2, kuatkan akidah. Wes 2 itu. Wong kadang orang berilmu Pak, nek kepepet sik takok dukun. Dukun ini berilmu napa mboten? Ya berilmu, Ustaz, ilmu napa? Itu. Kadang orang yang intelek pun tanya dukun, karena apa? Keimanannya. Maka bagaimana caranya? Ilmu agama, dikuatkan akidahnya. Kalau akidahnya nggak kuat, diomongi tetep
kejawennya sih kental menang, nggak akan bisa. Bisanya diubah itu dengan apa? Ilmu. Bisanya diubah dengan ngaji. Nek diomongi dia tidak diajak ngaji, wah angel. Akhirnya gini, lah wis padha umume ngono ae. Mosok katene nyelisi, engkok malah dadi lah begitu. Allahu a'lam. Nggih? Allahu a'lam. Nggih. Sudah kesempatan yang mau bertanya, sama juga yang kedua yang bertanya. Waalaikumsalam. Mengenai tujuan ziarah dan sebagainya itu karena betul Pak untuk Mas Hadi. Jadi karena tidak berilmu, tidak tahu. Jadi karena kebodohan. Nah, padahal Islam datang itu untuk pencerahan. Saya kira memang harus terus kita memberi contoh. Nah, dulu saya juga pindah rumah itu apa namanya satu surau pindah rumah. Memang saya beri contoh untuk orang-orang apa namanya pada takut pada tapi kita harus memberi contoh. Orang Islam harus memberi contoh. Bapak mantu, bangun rumah, pindah rumah dan sebagainya itu harus kita hilangkan. Kita menggunakan apa namanya bulan-bulan yang di orang pada takut itu. Tapi kita harus justru melaksanakan ibadah dan sebagainya. Terima kasih Ustaz ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya Ustaz kita minta kesimpulan dari apa yang dengan sampaikan dan kemudian untuk dukungan beri penutup. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia, syahrullah. Bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Muharram ini karena juga awal tahun 1445, maka hendaknya yang saya menukil di nasihat wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar tadi, satu, hendaknya kita memperkuat keimanan kita. Yang kedua, perbanyak bekal kita. Artinya saya panjenengan tambah usia, tambah tua, hendaknya tambah takut, tambah khusyuk, tambah meningkat lagi ibadahnya. Dan banyak-banyaklah juga kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bertobat kepada Allah. Dan yang keempat, wasiat Rasulullah tadi adalah hendaknya kita ikhlaskan. Kemudian yang terakhir tadi, apabila ini tidak bisa lepas manusia dari tiga, kalau saya jenengan dalam diri kita ada dzon, ada prasangka, bagaimana solusinya? Jangan berkeyakinan kebenaran dari prasangka kita, tapi harus kita tabayyun terlebih dahulu, harus kemudian kita hati-hati, jangan prasangka kemudian kita membenarkan. Yang kedua, apabila kita tatayur, merasa bernasib sial, kok kayak demikian, selama itu tidak ada larangan dari Allah dan Rasulnya, maka famdi, teruskan. Lebih-lebih di bulan Muharram ini. Tapi mohon maaf, ketika jenengan seumpama di bulan Muharram, aku bismillah, tapi mohon maaf jangan sombong. Kadang ada orang itu tak tutun no bukti no nanti, itu berarti ada no kesombongan. Sudah kita mengerjakan ya. Terus apabila kita hasad, maka jangan mendolimi orang lain. Bulan Muharram adalah bulan mulia, bukan bulan sial. Allahu a'lam. Nanti Ustaz, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Usman Hadi. Demikian kajian samara ngaji bareng pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan rahmatnya kepada kita dan menghapus dosa-dosa kita. Dan akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah ngaji bareng samara pada malam hari ini. Alhamdulillah.